Selamat datang di channel HK Otomotif, channel yang membahas tentang semua merek mobil baru dan semua merek mobil bekas. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel HK Otomotif. Kali ini kita mau review lagi nih. Nah, mau reviewnya apa? Nih kuncinya. Jadi hanya cukup pakai kartu, langsung di tap. Terbuka. BYD Dolphin. Itu yang Dolphinnya itu yang tipe short range, ini yang long range, dan ini warnanya ski white. BYD itu nyebut ski white. Nah, terus dia ada two-tone-nya, warna dynamic gray, cakep ya. Dan interiornya itu ngikutin sewarna bodi luar. Nah, ada pilihan eksterior dan interiornya. Nih, saya kasih unjuk. Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Kita mulai dari eksteriornya dulu nih. Nah, sebelum masuk ke eksterior ya, kita kasih lihat dulu nih. Nah, ini contoh kuncinya yang didapat. Jadi ada dua buah kunci sama satu kartu yang sudah dilengkapi dengan NFC. Jadi, kalau mau tutup pintu ataupun buka pintu, tinggal ditempel aja tuh. Kalau nggak sempat ke bawah kuncinya, cukup bawa. Praktis ya, keren. Sama kayak Civic RS. Civic RS juga pakai kartu kayak gini, tapi harganya dengan ini jauh berbeda. Sedangkan ini infonya itu di angka 400 jutaan. Cukup tempel. Keren ya. Nah, selain itu, dia juga perbedaannya itu dari peleknya nih. Nah, kita lihat yuk peleknya yuk. Nah, pelek ini dia beda ukuran. Jadi kalau untuk si long range itu ukurannya 17. Sedangkan kalau si short range dia ukurannya 16. Dan dia diameternya itu 205/50R untuk ukuran tipe bannya. Nah, kalau dari segi tampak depan, itu tidak ada bedanya untuk bagian fascia depannya. Keren ya? Nah, kalau bicara kita dari sisi samping ataupun belakang, tidak ada bedanya. Nah, perbedaannya dari warna eksterior. Sedangkan kalau untuk tipe long range, itu dia ada pilihan two tone. Sedangkan kalau untuk tipe yang standarnya, itu hanya ada pilihan one tone aja. Itu perbedaannya. Nah, kalau untuk dari segi eksteriornya, cukup itu. Tidak ada perbedaannya. Selain yang segi sisi peleknya. Sama bagian, oh iya, saya lupa nih. Jadi kalau misalkan si KWH-nya, kalau untuk long range, itu 460 km jarak tempuhnya. Dia 80 kW. Nah, kalau misalkan yang short range, itu dia hanya 410 km. Dia 60 kWh. Kayak gitu. Itu bedanya tuh. Jarak tempuh sama si velgnya. Nah, kalau kalian mau order langsung BYD Dolphin ini, langsung aja hubungi nomor yang saya terterakan di bawah, bagian bawah ya. Infonya akan dapat unit bisa lebih cepat ataupun harganya sudah diberikan informasinya. Gitu. Lanjut yuk kita ke bagian interior ya. Oke, kita masuk ke bagian interiornya. Nah, di bagian interior sama semua persis sama yang tipe short range-nya. Nah, perbedaannya yang pertama itu dari si kaca jendelanya. Jadi kalau misalkan yang short range itu ada namanya anti pitch. Anti pitch-nya itu hanya di bagian untuk si driver aja. Contohnya kayak gini. Misalkan kita naikkan tangan kita masih ada seperti ini, dia akan turun sendiri. Nah, itu tipe short range hanya di bagian driver aja. Tapi kalau misalkan yang long range, di semua sisinya itu dia sudah ada anti pitch-nya. Jadi aman banget tuh buat kalian kalau misalkan ada anak-anak yang sering main jendela ya kan, takut tangannya kejepit, aman. Dan dia semuanya sudah dilengkapi fitur otomatiknya. Jadi semua sisinya itu dia sudah otomatis. Nah, selain itu dia itu perbedaannya yang terutama dari si jok. Jadi di baris pertama itu dia sudah dilengkapi elektrik untuk pengaturan joknya. Tuh. Beda kalau yang short range itu kan dia standar manual. Kalau ini sudah elektrik. Jadi enak tuh. Waduh, enak banget ya. Dan terus dia juga udah dilengkapi sama ventilated seat. Jadi ada pendingin jok dan itu dia ada dua pengaturan loh untuk pendingin joknya. Jadi level 1 sama level 2 ya. Nih contohnya. Untuk
untuk pengaturan di sini bisa kita di vehicle setting, terus sama seats. Nah, ini ada ventilated seat, tapi hanya di baris pertama saja untuk ventilated seatnya. Dan ini ada pengaturan 1 ataupun 2 untuk ukuran pendinginnya. Keren ya? Wow. Nah, selain itu, selain ventilated seat sama electric jok, dia itu sudah dilengkapi panoramic glass roof. Nah, kalau yang versi standarnya itu dia belum panoramic glass roof. Kalau misalkan yang long range itu udah dilengkapi sama panoramic glass roof. Enak tuh, dan dia otomatis ya, beda sama kayak Seal tuh. Dia itu otomatis, jadi nggak kayak puzzle. Cuman memang kekurangannya itu dari bahannya itu tembus. Jadi dia semacam kayak apa ya, kain kasa gitu. Jadi cahaya dari luar tuh masih masuk tuh. Dia jadi nggak apa ya, nggak rapet untuk si tirainya ini bahannya, dia tapi kayak ada bolong-bolong kayak gitu. Itu sih yang disayangkan. Tapi untuk di harga segini, terus jarak tempuh 460 km, bahkan kerennya lagi di display itu dia bisa sampai 500 km loh. Keren ya. Padahal klaimnya dia itu di 460 km. Dan ini udah saya nyalakan AC di ukuran kipasnya itu di ukuran 2, sama untuk suhunya di 29 derajat. Mungkin kalau kita lebih besarkan lagi atau kita kecilkan lagi ukuran suhunya akan berubah lagi nih dari si jarak tempuhnya gitu. Tapi untuk harga segini worth to buy banget dibandingkan brand sebelah atau brand kompetitornya yang di harganya udah sampai 800 jutaan tapi fiturnya masih minim. Ini udah paling worth to buy banget, walaupun dari segi dimensi kalah ya, jauh. Tapi kalau misalkan buat saya sangat menyarankan banget sih kalau misalkan kalian mau beli SUV compact. Ini kan harganya hampir sama walaupun beda kelas. Dia ini hatchback, tapi dari harga yang sama range-nya ini dapat lebih banyak, dan ini elektrik bukan konvensional gitu. Dan semuanya udah dapat sama kayak adaptive cruise control, terus lane keeping assist, lane following assist, itu semuanya dapat di mobil BYD Dolphin ini. Keren banget. Oke, kita baris keduanya nih. Kalau dari secara keseluruhan, baris keduanya itu nggak ada perbedaan, sama semua sih. Nah, dia di sini udah ada USB sama Type C-nya gitu. Cuman bedanya memang ketika masuk di bagian long range kerasa lebih luas karena ya ini ada panoramic glass roof-nya. Jadi kelihatan lebih lega, cahaya masuknya lebih banyak. Enak banget sih. Gimana menurut kalian? Worth it gak? Kalau misalkan harganya di kisaran 350 sampai 450 juta. Atau kira-kira pantasnya di harga berapa? Coba komen ya. Nah, itu perbedaan antara BYD yang Dolphin yang long range sama standard range. Memang perbedaannya nggak terlalu banyak, dan untuk harganya juga kita masih belum tahu untuk fixnya. Tapi kalau mau cobain dulu untuk test drive, karena ini unit test drive, jadi sudah bisa dipesan untuk test drive-nya. Janjian dulu, atur waktu dulu sama Bang Bagja nih. Nomor saya terterakan di bagian bawah. Buat kalian mau tanya-tanya dulu, boleh. Untuk BYD bisa, untuk Atto 3 bisa, ataupun Seal bisa gitu. Nah, mungkin itu dulu ya dari kita. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.